Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Salsabila dengan NRP 50012511137. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian EAS pengantar fisika komputasi yang terdiri dari 4 soal, yaitu least squares, pengaruh toleransi terhadap konvergensi, pengaruh tebakan awal pada metode Newton-Raphson dan Secant, serta perbandingan 4 metode pencarian akar dengan seluruh perhitungan dan grafik dibuat menggunakan MATLAB sesuai ketentuan tugas. Yang soal nomor 1 yaitu least squares dan pemilihan model. Tujuan dari soal pertama adalah mempelajari bagaimana metode least squares digunakan untuk memperoleh model yang paling sesuai terhadap sekumpulan data. Selain itu, dilakukan perbandingan antara model linear dan model kuadratik menggunakan nilai RMSE. Langkah penyelesaiannya yaitu, pertama saya menentukan nilai K dengan nomor NRP terakhir saya yaitu 37, kemudian saya membentuk data X dari 1 sampai 15, data Y dibentuk menggunakan persamaan Y sama dengan 0,5 X kuadrat plus 2X plus 37. Selanjutnya, setiap data ditambahkan gangguan sebesar K per 20 sin I, ya, dengan K diganti dengan NRP terakhir yaitu 37, sehingga data menjadi lebih realistis karena mengandung noise. Setelah seluruh data diperoleh, saya membuat grafik scatter untuk melihat bentuk penyebaran data. Kemudian saya melakukan fitting menggunakan dua model, yaitu model linear dan model kuadratik dengan metode least squares. Selanjutnya saya menghitung nilai RMSE dari masing-masing model. Pada program MATLAB, penjelasannya itu pada bagian program saya mendefinisikan variabel K, X, dan Y. Variabel X berisi data dari 1 sampai 15, variabel Y berisi hasil perhitungan persamaan ditambah gangguan sinus, dan perulangan for digunakan untuk menambahkan gangguan ke setiap data. Selanjutnya, fungsi polyfit digunakan untuk menghitung parameter model least squares. Untuk model linear digunakan polyfit X, Y, dan 1. Sedangkan model kuadratik menggunakan polyfit X, Y, dan 2. Kemudian fungsi polyval digunakan untuk menghitung nilai prediksi berdasarkan parameter yang telah diperoleh. RMSE dihitung menggunakan rumus akar dari rata-rata kuadrat error antara data observasi dan hasil prediksi, sehingga hasil perhitungannya yaitu dari hasil fitting diperoleh bahwa model linear memiliki nilai RMSE yang lebih besar dibandingkan model kuadratik. Grafik juga menunjukkan bahwa garis kuadratik mengikuti bentuk data lebih baik dibandingkan garis linear. Interpretasi hasil yaitu, hal ini menunjukkan bahwa data yang dibentuk berasal dari fungsi kuadrat, sehingga model kuadratik lebih mampu mengikuti pola data. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin kecil pula kesalahan prediksi model. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari soal yang pertama yaitu model kuadratik merupakan model terbaik karena menghasilkan nilai RMSE paling kecil dan paling sesuai dengan bentuk data observasi. Selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu pengaruh toleransi terhadap konvergensi. Nah, tujuan dari soal kedua yang ini yaitu mengetahui bagaimana pengaruh nilai toleransi terhadap jumlah iterasi pencarian akar menggunakan metode biseksi dan regula falsi. Langkah penyelesaiannya yaitu fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 42x plus 10. Langkah pertama adalah menggambar grafik fungsi menggunakan MATLAB. Dari grafik tersebut, ditentukan interval yang mengandung akar. Selanjutnya, akar dihitung menggunakan metode biseksi dan regula falsi dengan 3 nilai toleransi yaitu 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 4, dan 10 pangkat min 6. Setiap percobaan mencatat akar hampiran, jumlah iterasi, dan error akhir. Nah, penjelasan program MATLAB-nya yaitu pada variabel f dibuat menggunakan anonymous function. Perulangan for digunakan untuk menjalankan 3 nilai toleransi secara otomatis. Perulangan while digunakan sebagai proses iterasi sampai error lebih kecil dari toleransi yang ditentukan. Dan pada metode biseksi dilakukan pencabangan if untuk menentukan interval baru berdasarkan perubahan tanda fungsi. Pada metode regula falsi digunakan rumus interpolasi garis lurus untuk memperoleh akar baru. Sehingga hasil perhitungan yang didapatkan yaitu hasil menunjukkan bahwa semakin kecil toleransi maka jumlah iterasi semakin banyak. Metode regula falsi memerlukan iterasi lebih sedikit dibandingkan dengan metode biseksi.
Interpretasi hasilnya yaitu hal ini terjadi karena toleransi yang semakin kecil menuntut tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Regula falsi lebih cepat karena memanfaatkan bentuk garis yang menghubungkan dua titik. Nah, jadi kesimpulan dari soal yang kedua ini yaitu semakin kecil toleransi maka semakin besar pula iterasi. Dan regula falsi lebih efisien dibandingkan dengan biseksi untuk fungsi ini. Selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu pengaruh tebakan awal pada Newton-Raphson dan Secant. Tujuan soal dari soal nomor 3 ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tebakan awal terhadap proses konvergensi metode Newton-Raphson dan Secant. Langkah penyelesaiannya yaitu fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 11x min 6. Pertama, saya akan menghitung turunan fungsi secara manual. Selanjutnya, saya menjalankan metode Newton-Raphson menggunakan 3 tebakan awal yaitu 0,5, 1,5, dan 3,5. Untuk metode Secant digunakan 2 tebakan awal yang sesuai. Kemudian dicatat akar yang diperoleh, jumlah iterasi, dan error akhir. Penjelasan program MATLAB pada soal nomor 3 ini yaitu variabel df merupakan turunan pertama fungsi. Metode Newton-Raphson menggunakan rumus x baru sama dengan x lama min fx min f aksen x. Sedangkan metode Secant menggunakan 2 titik awal tanpa memerlukan turunan fungsi. Perulangan while digunakan sampai error memenuhi toleransi. Sehingga hasil perhitungan yang didapatkan yaitu hasil menunjukkan bahwa tebakan awal yang berbeda dapat menghasilkan akar yang berbeda. Newton-Raphson memiliki jumlah iterasi lebih sedikit apabila tebakan awal dekat dengan akar. Interpretasi hasilnya yaitu semakin dekat tebakan awal terhadap akar sebenarnya proses konvergensi akan semakin cepat. Jika tebakan awal terlalu jauh atau turunan mendekati 0, maka Newton-Raphson dapat gagal. Sehingga kesimpulan yang didapatkan dalam soal nomor 3 ini yaitu pemilihan tebakan awal sangat mempengaruhi keberhasilan dan kecepatan konvergensi. Selanjutnya pada soal nomor 4 yaitu perbandingan 4 metode pencarian akar. Tujuan dari soal nomor 4 ini yaitu membandingkan performa metode biseksi, regula falsi, Newton-Raphson, dan Secant berdasarkan jumlah iterasi, error, serta waktu komputasi. Langkah penyelesaiannya yaitu dengan fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 47x plus 20. Masing-masing metode dijalankan menggunakan toleransi 10 pangkat min 6. Program mencatat akar hampiran, jumlah iterasi, error akhir, dan waktu komputasi menggunakan fungsi TIC dan TOC. Penjelasan program MATLAB pada soal nomor 4 ini yaitu variabel TIC digunakan untuk memulai pengukuran waktu komputasi, sedangkan variabel TOC digunakan untuk menghentikan pengukuran waktu. Setelah seluruh metode selesai dijalankan, hasil yang ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan fungsi tabel. Sehingga hasil perhitungan yaitu semua metode menghasilkan akar yang hampir sama. Namun, jumlah iterasi dan waktu komputasinya berbeda. Newton-Raphson merupakan metode tercepat dan biseksi merupakan metode paling stabil. Sehingga interpretasi hasil yaitu Newton-Raphson cepat karena memiliki konvergensi kuadratik. Biseksi selalu konvergen selama interval awal mengandung akar. Secant menjadi alternatif ketika turunan fungsi sulit dihitung. Regula falsi lebih cepat dibandingkan biseksi tetapi tetap memerlukan interval akar. Sehingga kesimpulan nomor 4 ini yaitu setiap metode memiliki kelebihan masing-masing. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik fungsi dan informasi yang tersedia. Berdasarkan seluruh percobaan, dapat disimpulkan bahwa metode numerik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Least squares digunakan untuk memperoleh model terbaik terhadap data, dan pada pencarian akar, toleransi dan tebakan awal sangat mempengaruhi proses konvergensi. Newton-Raphson merupakan metode yang paling cepat apabila turunan tersedia dan tebakan awal cukup baik, sedangkan biseksi merupakan metode yang paling stabil. Dengan demikian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.